teks yang berikutnya. Teks 1 dan teks 2 untuk soal nomor 4 sampai dengan nomor 6 ada vocab yang ditanyakan artinya. Dari teks 1 banyak, ya banyak nggak apa-apa sebutin. Yang online boleh bertanya. Teks 1 apa teks 2 Kak Indri? Teks 2. Rely on plastik. 83,5%. Rely on ini artinya sama kayak depend on. Apa artinya? Bergantung pada. Terus yang lain? Sudah? Nggak ada? Online? Nggak ada? Oke, saya yang tanya berarti. Apa artinya diserap? Berarti sinonimnya disturb. Apa artinya form? Membentuk. Trash, sampah. Di bawahnya trash itu ada degrade. Plastiknya tidak akan pernah menurun. Terurai. Terurai. Kalau colonize, the team, pahami teksnya, coba dari konteksnya. The team found that various marine organism itu berarti organisme yang tinggalnya di colonize the material. Mereka mengkolonisasi. Kalau mengkolonisasi itu ngapain? Mengumpulkan materialnya, kemudian break it into the nutrient. Ya. Dia bisa punya arti apa tadi? Mengumpulkan, mengkolonisasi itu kan bisa punya arti menguasai. Kalau daerah. Oh iya, boleh. Into nutrient for their consumption. Ya. Kalau yang di teks 2, apa artinya spoil? Di bawahnya 83,5. Plastic packaging would spoil. Mencemari long before. Before it reach. Sampai, mencapai. Terus yang bawahnya, PVC pipes made of plastic are an essential building part that reduce, mengurangi, leakage, kebocoran. Ini punya arti mengurangi, leakage punya arti kebocoran. And corrosion to conserve. Conserve di sini artinya sama kayak keep. Menjaga, menyimpan. Paragraf 2. The recycling sector generates up to 30 times more jobs than the common disposal sector. Disposal, pembuangan. Kan dispose. Nah, udah, ada yang ditanyakan? Enggak. Kita pahami secara singkat teks pertama. Perhatikan ya, kalimatnya itu modelnya gimana, hubungan informasi antar kalimat gimana, antar paragrafnya gimana. In 2010, researchers estimated 8 billion kilograms of plastic entered the ocean in a single year, and that number would sharply increase by 2025. When it enters the ocean, plastic waste disrupts marine ecosystem, travels to central location, and forms a trash island, which can cover an area of more than 1.6 million square kilometers. This plastic never degrades, but it rather break up into smaller sizes. They eventually become microplastics that stay in the environment for hundreds of years. Dari sini menunjukkan data bahwa pada tahun 2010 ada estimasi berapa kilogram plastiknya? 8
miliar. 8 miliar kilogram masuk ke dalam laut. Dan apa yang akan terjadi pada 2025? Naik apa turun? Tahu dari kata apa? Increase. Nah, when it enters the ocean, ketika plastiknya masuk ke ocean, apa yang terjadi? Mengganggu ekosistem. Mengganggu ekosistem. Kenapa kok mengganggu ekosistemnya? Karena plastiknya itu tidak bisa terurai. Paragraf 2. Scientists at the University of California, San Diego have invented a new biodegradable material that is designed to replace the commonly used plastic. The material started to biodegrade in seawater within 4 weeks. The team found that various marine organisms colonize the material and break it into nutrients for their consumption. Jadi intinya paragraf 2, apa yang ditemukan oleh saintis di University of California, San Diego? Biodegradable material yang bisa terurai di laut. Lalu, apa fungsinya biodegradable seawater yang dia terurai di laut itu buat marine ecosystem? Bisa dimakan sama mereka, bisa dikonsumsi sama mereka. The research of this new plastic is joined by experts in biology, chemistry, and marine science. They have shown that it is possible to make durable plastic that also can degrade in the ocean. Plastic should not be going into the ocean in the first place, but now if they do, this new plastic can become food for microorganism and not harmful trash. Dari paragraf terakhir bisa kita simpulkan bahwa apakah plastik emang tujuannya laut? Enggak, harusnya tidak masuk laut. Tapi menurutnya peneliti yang muncul di paragraf 2, setelah apa yang mereka lakukan, apa ada kemungkinan plastik itu tidak apa-apa masuk di laut? Tetap bisa, kemungkinan bisa, asal plastiknya adalah plastik yang biodegradable. Kenapa kok plastik biodegradable itu bisa masuk ke laut dengan aman? Bisa terurai dan bisa dimakan. Yang makan bukan kalian. Yang makan adalah mikroorganisme laut dan juga not harmful trash. Oke. Jadi kalau teks pertama ini ngomongin apa fokusnya? Bahwa plastik itu berbahaya buat lautan dan ada penelitian yang menemukan plastik yang bisa terurai. Nah, sekarang ke teks 2. Plastic is everywhere and important to the growth of many industries such as packaging, building, and automotive. About 83.5% of consumer product rely on plastic in some ways. Food without plastic packaging would spoil long before. Oh, salah, ini bukan mencemari. Ini busuk. Makanan tanpa ditutup sama plastik gampang busuk before it reaches consumers' fridge, sebelum masuk ke kulkas. PVC pipes made of plastic are essential building that reduce leakage and corrosion to conserve water and energy. Karena PVC ini dia bisa jadi pipa untuk pipa air sama pipa energi juga. Maksudnya itu kalau di luar negeri itu kan dia jadi kabel, kabel sama gas. Kalau di sini kan kompor gas kita beli tabungnya sendiri kan. Kalau di sana enggak, udah ada salurannya. Plastic make cars dramatically lighter, which increases fuel efficiency. Dari sini paragraf 1 ini menunjukkan plastik dan juga manfaatnya plastik. Researchers have been working to improve, apa improve? Meningkatkan plastic recycling process since it was realized that plastic was harming the environment. Recycling plastic not only helps the environment and reduce stress, but also creates more jobs. The recycling sector generates up to 30 times more jobs than common disposal sector. In fact, Telus Institute reports that over 1.5 million new jobs will be created if national recycling rate could be increased to 75%. Dari paragraf 2, satu aja temanya apa? No, bukan itu utamanya. Ide utamanya satu di paragraf 2, recycling proses. Recycling proses ini dia bisa ada dua fungsi di sini kalau saya bilang. Fungsi yang pertama adalah menjaga lingkungan. Oke. Yang kedua adalah create more job. Oke, kita ke paragraf 3.
Modern recycling techniques can transform plastic into more useful product. Berarti ini masih berhubungan dengan paragraf 1 apa 2? 2. Karena paragraf 2 ngomongin recycle. Some experts have seen the opportunity to make jet fuel from plastic. However, even a simple recycling strategy has commercial benefit. 3 million plastic bottles have already been converted into pillow fillers. Apa pillow fillers? Ya, isiannya bantal. By IHG Hotels and Resort, customer are happy to sleep well and use a product that benefit the environment. And it is all thanks to plastic. Di paragraf 2 tadi ngomongin recycle dan benefitnya recycling plastik. Di paragraf 3 apa hubungannya sama paragraf 2? Penambahan informasi mengenai manfaat dari plastik yang sudah di-recycle. Bagus. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Yang ditanyakan adalah, perhatikan, teks 1. Tapi nomor 4 yang diminta adalah tentang opini. Jadi hati-hati. Di sini kalian harus tahu yang mana opini, yang mana fakta. Dari nomor 4, yang bukan termasuk dalam teks 1, itu statement yang mana? B sama E. B sama E dia masuk di teks 2. Jadi opininya yang mana guys? C. Karena bilangnya should not going. Nah ini kan pendapat. Kalau pakai statement yang A, this plastic never degrade, rather break up into smaller sizes. Ini dia adalah fakta. Terus kalau yang D, eventually. Apa sih eventually itu? Sama kayak gradually. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan berubah menjadi microplastic, stay in environment for hundred of year. Ini juga berdasarkan fakta statementnya. Oke, jadi 4 yang C bisa dipahami? Bisa. Kita ke nomor 5. Apa hubungannya teks 1 sama 2? Mereka sama-sama ngomongin plastik. Tapi kalau teks 1 tadi ngomongin plastik yang bisa terurai, penemuan biodegradable plastik. Kalau teks 2 ngomongin recyclingnya. Jadi jawabannya yang mana? B. Yang A coba. Teks 1 itu discuss biodegradable material. Benar kan sampai sini? Use in many useful product yang muncul di teks 2 salah. Di teks 1 explain how biodegradable material can help improve the plastic recycling? Enggak. Kalau yang C, both text explain what scientists have done to provide plastic which do not harm the environment? Bisa jadi, oke. Yang D, text 2 explain how new plastic material? Kebalik. Teks 2 masa ngomongin new plastic material, teks 1 ngomongin recycle. Kebalik, bukan. Kebalik. Kalau yang E, teks 2 discuss recycling, benar. Has been improved in research finding, teks 1 salah. Jadi jawabannya adalah yang cicak. Oke. Kita ke nomor 6. Nah, ini soal yang model gini, yang agak-agak di luar Nurul kadang itu. Enggak sih, di dalam Nurul kita sih harusnya. Nalar. Enggak habis fikri. Nah, which of the following will most likely happen in the future? Enggak ada di soal. Tapi informasinya sudah kalian pahami tadi. Tadi itu kan berarti kan yang satu itu berarti selama pakai biodegradable material plastiknya kan enggak masalah. Kalau yang teks 2 selama recycling prosesnya ini bagus kan enggak masalah, gitu kan. Maka jawaban nomor 6 adalah yang E. Kalau yang teks H, oke, enggak perlu di-ban. Di-ban itu artinya dilarang. Nggak perlu dilarang lagi plastik, karena plastik kalau menurut teks yang 1 sama teks 2 itu nggak membahayakan bumi lagi. Nah, sekarang perhatikan.
kemungkinan besar 2 teks muncul. Mungkin panjangnya segitu tadi nggak bisa nggak lebih panjang sepertinya, lebih pendek sangat mungkin. Yang muncul opini kemarin katanya ada. Yang muncul adalah hubungan antar 2 teks ada. Hubungan antar kalimat ada. Hubungan antar paragraf ada. Jadi yang berhubungan-hubungan kayak gitu, nggak tahu ini suka sekali hubung-hubungkan. Dihubung-hubungkan kayak gitu, kemarin katanya muncul. Terus yang model yang futuristik model kayak gini muncul. Jadi kalian disuruh bikin dugaan sendiri dari informasi yang sudah kalian baca di teks, itu muncul. Cuma kalian tenang aja, soal seperti nomor 6 munculnya kalau dalam satu rangkaian biasanya di akhir. Jadi setelah kalian membaca seluruhnya, kalian baru ketemu soal kayak nomor 6. Jadi kayak semacam kalian dari awal udah dituntun gitu loh modelnya guys. Terus soal model main idea nggak banyak. Yang ada malah close meaning sama refer to. Tapi refer to-nya nggak banyak. Yang banyak close meaning, lebih banyak close meaning-nya. Tapi ingat, close meaning itu bukan cuma banyak vocab-nya kamu aja. Seberapa bisa kamu nebak kayak persis tadi itu. Seberapa bisa kamu nebak. Masalahnya harus lihat konteks. Oke, ada yang ditanyakan? Gimana? Loh, waktunya berapa? Literasi. Literasi kan 20 soal toh? 30 menit toh? Iya toh? Berarti berapa? Ya, kalau targetnya saya anak-anak BIC 25-26 menit selesai. Ya kan 20 soal 30 menit kan literasi. Kalau targetnya saya 25-26 soal, kalian usahakan selesai. Karena kenapa? 4 menit, 3 atau 4 menit terakhir. Bisa balik nggak sih? Bisa kan? Bisa balik kan? Nah, iya, ngecek ada yang bolong apa enggak. Kan gitu. Ada minus nggak sih? Enggak. Nah, kalau ragu-ragu, apa? NT? IRT kan, enggak ada minus kan? Ya wis gas noai. Lek ragu-ragu, kalian ingatkan dulu, terutama teman-teman yang udah reading banyak sama aku, kalau ragu-ragu, kalian tahu kan antara pilihan pertama sama kedua yang sering banyak benernya yang mana? Ya wis itu. Rasa pilihan kedua, Ayu pilihan pertama, ingat tuh. Yang lainnya aku agak lupa. Jadi inget-ingetan itu. Kalau kalian ngerjakan ragu-ragu, biasanya kan kita dari A sampai jangan 3 rek, 2 aja milihnya. Ragu-ragunya itu 2. Jadi ragu-ragunya itu 2. Di antara 2 itu dari pilihan pertama sama pilihan kedua itu mostly banyak bener yang mana. Itu yang kalian pilih kalau kalian ragu-ragu. Tapi ininya tetap dipakai. Feeling main ininya tetap dipakai. Jangan sampai enggak. Karena di sini Mas Nadiem mintanya nalarnya kepake banget soalnya. Oke Mas, siap. Oke, sebelum masuk ke teks yang berikutnya, ada yang ditanyakan? Ya, Mas Rasyad. Iya, ada kayak probably. Jadi bentuknya itu sama kayak kalau aku ya nandakannya ya models. Bisa jadi paling banyak munculnya itu kayak gitu. Karena kalau umpamanya fakta itu pasti ada pakai simple present. Jadinya tenses. Kalau nggak gitu itu ada datanya, biasanya itu kayak gitu. Cuma kalau yang kayak gini ini kan dia nggak ada data kan. Cuma kalau kita pahamin benar-benar kalimatnya, yang kalimat A sama yang kalimat C itu kan ini masuk dalam common sense kita, lewat aja Kak. Nah, ini kan masuk dalam common sense kita. Sementara kalau pakai yang C, should not be going. Yang bikin aku berat bahwa bilang ini fakta itu karena ada should. Ini. Harusnya tidak masuk. Kecuali bilangnya plastik tidak boleh masuk dalam, langsung gitu bisa. Tapi kalau should not seharusnya tidak lah. Ngomongin seharusnya apa enggak itu kalau menurutnya penulis sih. Nah, makanya itu dikatakan opini. Oh iya, itu yang mau aku bahas juga. Kemarin ada soal yang katanya kita disuruh milih jawaban lebih dari satu. Tapi aku nggak tahu itu di literasi juga apa enggak. Modelnya checklist gitu. Cuma yang katanya yang bikin kita harus lebih teliti adalah
Kalau dari dua opsi itu yang salah satunya itu salah, jawabannya salah. Kan disuruh milih kata 5. Checklist gitu, jadi bukan ABC, guys. Checklist gitu kan. Tapi checklistnya itu pendek-pendek. Aduh, ya apa aku. Bayanganku di sini ada, cuma aku nggak bisa nemu. Aku nemunya itu soalnya itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris aku belum. Itu ada yang checklist gitu. Jadi ada 5 opsi, kamu disuruh ngechecklist dari yang berikut ini mana yang termasuk dalam kategori yang dimaksud. Contohnya gitu kan. Nah, iya modelnya kayak AKM. Itu checklist gitu, kamu kayaknya memang diharuskan dua-duanya itu benar. Kalau menurut apa yang aku baca. Kalau salah satunya salah, maka jawabannya salah. Iya, nggak ada, nggak di perintahnya itu nggak ada. Salah, harusnya situ. Tetap salah, karena yang benar cuma 2. Iya, jadi modelnya kayak mirip-mirip soal esai gitu jadinya. Soal AKM kan model-model soal open ended soal kan. Jadi kalau yang multiple choice kan udah pasti itu blok gitu kan. Ada yang kayak gitunya AKM. Oh ya wes. Iya, nggak semuanya dapat. Nanti coba tak carikan ya, Rek ya. Nanti coba tak carikan yang model kayak gitu, atau kalau nggak gitu, ya kita atur lah nanti. Saya coba buatin lah model yang kayak gitu. At least kalian belajar menyelesaikan model soal kayak gitu. Nanti kan itu kan soalnya tipenya kan mirip sama AKM.